Gue nggak paham deh sama orang yang ngebela Agus nih, kayak dasarnya apa ya? Gini loh maksudnya, kalau dasar lo itu ngebela Mas Agus dan keluarganya itu karena ya suka-suka dia dong, itu kan uangnya udah dikasih ke dia, toh itu kan bukan buat foya-foya, toh itu kan buat ngebantu Wawanya, toh itu kan buat kehidupan dia juga, kan membantu Mas Agus juga. Cuy, lo udah nonton podcastnya si Agus ini gak sih? Kayak beserta keluarga besarnya, dan yang paling gong itu adalah podcast terakhir dia, yang ada dia, Wawanya, terus anak Wawanya, istrinya Densu, sama Teh Novi. Kayak itu gong banget coy di endingnya. Gue ngerasa kayaknya hampir semua orang punya kesimpulan yang sama kalau otaknya masih fresh, kalau otaknya masih bisa dipakai untuk berpikir. Menurut gue ya, kita harusnya punya kesimpulan yang sama tentang kasus ini gitu. Sekarang gini, kalau misalnya ada yang bilang ya suka-suka dia lah, itu duit dia. No, itu bukan duit dia, tapi itu duit donasi yang diperuntukkan untuk pengobatan dia. Sekarang gue tanya, awal donasi itu dibuka katanya kan pas abis dari podcastnya Denny Sumargo yang pertama tuh katanya kan, bukan yang ada Tenovinya. Setelah itu akhirnya kekumpul dan itu langsung ke rekening pribadi si Agus ini, ya kan? Dan posisinya ketika si Agus ini dapat uang segala macam, dia tidak ada konfirmasi atau nggak ada sedikit pun kayak ngomong ke Tenovi atau apa yang kayak gitu, itu nggak ada. Tapi dia katanya ada konfirmasi ke timnya Densu, ya kan, ada konfirmasi, tapi bukan konfirmasi yang kayak gimana, cuma bilang makasih doang, nggak bilang yang nominalnya berapa segala macem. Tapi yang bilang nominalnya berapa dan terima kasih itu adalah Teh Novi ke Densu langsung. Dibilang katanya ke Densu langsung atau ke timnya gitu, pokoknya intinya Teh Novi yang kontak si Densu, pihak Densu ini bilang kalau misalnya makasih ya kemarin gini ada sekitar 500 juta. Ternyata lebih dari 500 juta. Tapi kita jangan fokus ke nominal pada saat itu, karena menurut gue namanya orang donasi dan itu masih dibuka, pasti kan bisa aja detik ini uang yang gue lihat ada 500 juta, tapi misalnya 2 detik lagi tiba-tiba nambah jadi 1 miliar gitu, atau jadi 700 juta, itu kan bisa ya. Jadi ya udahlah gitu. Cuma yang jadi persoalan adalah banyak banget kejanggalan yang terjadi di kasus ini gitu, di perputaran uang itu. Dan itu yang bikin netizen itu benar-benar kesel dan emosi. Yang gue yakin netizen yang kesel dan emosi mungkin gak 100% mereka adalah orang-orang yang ikut donasi, tapi mereka ikut merasakan kekesalan orang-orang itu gitu. Gue yakin sih orang-orang yang donasi tuh ya dari 100% pasti at least 80% tuh juga kesel sama kasus ini gitu. Dan sisanya mungkin tipe orang yang kayak ya udahlah, niat gue juga sedekah, terserah lu deh, urusan lama Tuhan gitu, karena emang gak mau ribet. Yang gue heranin ya, kayak apa ya, kalau misalnya kita mau ya udahkanlah tindakan-tindakan si Agus ini, kayak dia bayarin uang buat rumah Wawanya lah, tapi Wawanya bilang nggak tahu, itu nggak make sense menurut gue ya. Walaupun katanya yang bayarin anaknya, terus Wawanya ini nggak tahu tiba-tiba udah dibayar, itu nggak make sense menurut gue. Yang masih punya otak, yang masih punya nalar dan dipakai, itu pasti lo akan bilang lo nggak make sense. Lo satu keluarga tapi lo nggak tahu itu rumah lo tempatin, ada debt collector lah, dia bilang kan bukan rentenir tapi debt collector dari bank yang datang ke rumah nagih utang rumah itu. Terus lo bisa-bisanya nggak tahu gitu, lo punya utang dan segala macam, terus utang lo dibayar, lo nggak tahu, itu nggak make sense. Kecuali utang lo cuma kayak ya 500.000, 1 juta, 2 juta, oke lah gitu, lo masih yang kayak acuh nggak acuh, kayak utang pinjol atau apa terserah. Tapi kalau utang sebanyak itu lo nggak tahu, itu aneh coy. Dan ada info baru dari akun Teh Novi, gue lihat kalau misalnya 98 juta yang diolah oleh keluarga si Wawanya ini melalui perantara anaknya yang namanya gue lupa siapa itu, yang anak pertamanya itu, pertama apa kedua ya, kan ada Wulan, terus satu lagi gue lupa siapa. Itu katanya ada juga yang buat dibayar Tokped dan segala macem gitu. Itu kan udah salah.
Maksud gue gini loh, mereka open donasi itu kan dari awal bilangnya untuk membantu pengobatan Mas Agus, menyembuhkan matanya, gitu-gitu kan. Akhirnya orang kasihan, wah ada orang yang tiba-tiba disiram air keras sama karyawannya atau sama rekan kerjanya, terus dia nggak bisa melihat lagi, terus dia yang kayak sedih banget gitu loh sekarang. Ya udah akhirnya mereka donasi, ya kan. Terus ternyata uang itu dipakai untuk kehidupan. Yang mana orang-orang yang donasi itu bisa jadi kehidupannya juga kagak benar. Bukan gak benar, tapi maksudnya bisa jadi kehidupannya juga susah. Dia buat makan juga susah, tapi dia mementingkan, oh ya gak apa-apa deh, gue sedekah, gue donasi, kasihan. Walaupun makan gue susah, walaupun gue banyak utang juga, tapi seenggaknya gue punya mata untuk melihat. Gue bisa jalan normal, gue bisa apa, ya udah deh gak apa-apa gue donasi. Tiba-tiba tarama, jreng tuh uang donasi dipakai buat bayar rumah, bayar utang rumah, terus buat dikirim ke keluarga yang di kampung, katanya buat simpenan, gak tahu buat apa anjir. Lu belum selesai pengobatannya, tapi lu udah mencarin uang kesana kesini untuk persiapan. Terus yang paling bikin gong lagi, ini sebenarnya poinnya, lu tahu gak sih, keluarga dia dan Mas Agusnya pun sendiri itu udah kekeh, udah bilang, banyak dokter yang udah bilang matanya itu nggak bisa sembuh, udah nggak bisa. Dan di podcastnya Densu yang terakhir itu yang ada Teh Novi juga, bahkan di ending si Agus ini bilang kan, karena kan dibilang katanya uangnya tuh mau diambil, uang donasinya mau diambil sama yayasan, mau dikelola sama yayasan lah. Terus endingnya si Agus ini bilang kan, kalau misalnya suatu saat nih dia pulang ke Aceh, kalau boleh uang donasinya mau diambil buat hidup segala macem. Terus dia dicolekkan sama wawanya, enggak, kita usaha dulu, ini masih lama, jangan udah. Setelah Agus ngomong apa? Enggak, Wawa nggak apa-apa, Agus udah ikhlas, nggak apa-apa, ini juga karena omongan Agus. BTW nih disclaimer ya, gue bukannya nih, tolong nih kalau Pak Farhad Abbas nonton atau siapapun yang pembela Agus, gue bukannya menzolimi atau gue ngeledekin atau apa, kagak. Gue cuma ini gue cuma impersonate apa yang gue lihat di podcast itu, makanya lu nonton dulu. Gak apa-apa Agus, ikhlas, gak apa-apa. Lah, pertanyaan gue satu, kalau misalnya emang lu udah yakin dengan keputusan dokter-dokter yang bilang ini mah udah gak bisa diselamatin matanya, paling diganti mata palsu, terus lo gak mau berobat lagi dan lu nyerah, dan lo mau mempergunakan uang itu untuk udah deh gak apa-apa buat hidup gue aja, atau gue udah punya 1,5 bisa gue pakai buat usaha segala macam. Orang-orang donasi ke lu buat biaya pengobatan lu, mau ujungnya lu bisa lihat lagi kek, mau kagak berobat dulu sampai kelar, pakai tuh duit buat berobat. Mana kalau bisa keluar negeri kayak kemana, kalau memang di Indonesia tidak mampu untuk itu, keluar negeri kayak atau apa gitu loh. At least ada usahanya dulu, ini udah nyerah di awal. Dan ada gong lagi pas podcast itu, ada momen juga, gue lupa di menit keberapa, kalian makanya tonton deh. Wawanya tuh ngomong kayak gini. Jadi ada Teh Novi tuh pernah ngasih uang 35 juta itu di awal sebelum donasi yang gede banget itu dari penontonnya Kodensu. Dan uang itu diirit-irit, benar-benar diirit-irit sama Wawanya, dan dia masih pakai BPJS karena intinya dia ngomong kayak gini. Ini kan kita juga nggak tahu nih si Agus gimana nanti ke depannya gimana. Jadi dia benar-benar mengirit-irit uang itu supaya at least kalau misalnya, jadi saya tuh berpikirannya tuh ke depan gitu deh, tuh kan. Intinya si Wawa ini bilang, saya berpikir ke depan. Gimana nanti Agus tidak punya uang? Gimana nanti kan Agus juga butuh makan. Agus juga kan nggak mungkin selamanya ikut saya dan segala macam. Buat berobat anjir, bukan buat hidup. Ih. Jadi tolong ya warga-warga semua yang masih membela Mas Agus, kita tuh bukan menzolimi atau apa, tapi kita tidak boleh kita tidak boleh menormalisasi hal-hal seperti ini. Masih banyak yang susah, jangan apa-apa dikit-dikit susah-susah donasi dapat gede hidupnya ini, kayak aduh ya Allah. Dan tolong juga nih untuk orang-orang yang mendukung entah pengacara atau apa, tolong banget jangan sampai kredibilitas kita sebagai orang hukum pengacara itu tercoreng karena hal-hal kocak kayak gini gitu. Kenapa gue bilang kocak? Karena ini orang awam pun aja pasti ngerti. Harusnya kita yang punya otak lebih untuk
penawarannya ini harusnya lebih paham dong gitu. Ya udah, sekian, terima kasih.